Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gurupedia. Bagaimana persiapan Sobat Gurupedia menghadapi seleksi P3K tenaga kesehatan, khususnya perawat? Pada postingan kali ini, Gurupedia akan menyajikan tryout atau latihan soal untuk tenaga kesehatan, jabatan fungsional perawat. Baik, sebelum Gurupedia lanjutkan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya. Sobat Gurupedia, sumber dari soal-soal ini berdasarkan dari Permen-Pen RB nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya. Dalam Permen-Pen ini terdapat banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perawat. Seperti yang sudah disajikan sebelumnya, bahwa soal dan sistem penilaian seleksi P3K tahun 2022 ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 1128 tahun 2021 dan Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Dalam kedua aturan tersebut akhirnya diputuskan bahwa seleksi P3K tahun 2022 dengan substansi seleksi kompetensi teknis memiliki jumlah soal 90 dan setiap soal bobotnya 5, artinya jumlah soal 90, nilai maksimalnya otomatis 450. Satu hal yang perlu diperhatikan buat Sobat Gurupedia calon peserta P3K tahun 2022 ini, bahwa dalam seleksi kompetensi teknis, soalnya merupakan kompetensi yang berhubungan dengan tenaga yang dilamar. Misalnya si A melamar seleksi P3K untuk guru, maka soalnya dominan kepada guru. Sebaliknya jika seseorang mendaftar seleksi P3K tenaga kesehatan untuk tenaga fungsional perawat, maka seleksi kompetensi teknis soalnya yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan perawat. Jadi, mau tidak mau, para calon seleksi P3K kali ini harus benar-benar memahami kompetensi-kompetensi yang akan diujikan. Adapun untuk tryout kali ini, Gurupedia akan menyajikan tryout seleksi kompetensi teknis untuk seleksi P3K tenaga kesehatan, jabatan fungsional perawat. Jadi lebih ke dominan ke soal-soal yang berhubungan dengan perawat nantinya. Sebelum Gurupedia sajikan soalnya, perlu diketahui bahwa soal ini juga pernah diupload di website haidunia.com ya. Oke, Sobat Gurupedia, kita langsung saja soal pertama. Nanti saya bacakan soal dan Bapak Ibu, saya beri waktu untuk berpikir selama 10 detik untuk menganalisa jawabannya. Setelah itu, saya akan menjawab dan menjelaskan jawaban tersebut. Baik, langsung saja. Masyarakat lingkungan semkat. Baik, langsung saja. Masyarakat lingkungan tempat Anda berdinas mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak dalam rentang 1 tahun terakhir. Data hasil observasi langsung didapatkan data bahwasanya masyarakat sekitar seluruhnya mengkonsumsi air dan makanan yang dimasak hingga matang. Maka, fokus observasi lanjutan yang tepat adalah A. Jenis-jenis lauk yang sering dikonsumsi. B. Pola olahraga masyarakat sekitar. C. Jenis buah dan sayur yang dikonsumsi. D. Pelayanan kesehatan yang diperlukan. E. Kebiasaan cuci tangan masyarakat. Baik, silahkan Bapak Ibu dijawab. Baik, langsung saja jawabannya adalah E. Kebiasaan mencuci tangan masyarakat. Karena pada soal ini fokus kajiannya adalah tentang konsumsi air dan makanan yang dimasak hingga matang. Jadi, fokus yang paling tepat adalah pada kondisi di atas, perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga yang perlu diobservasi selanjutnya adalah kebiasaan masyarakat dalam mencuci tangan.
Jadi sudah jelas ya bahwa fokus pengkajian pada kasus ini yang tepat itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ini harus digarisbawahi Bapak dan Ibu ya. Jadi alasan mengapa lingkungan sekitar masyarakat tersebut terkena diare. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Pasien Anda seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Hasil diagnosa anak tersebut menderita ALL sejak 1 tahun lalu. Hasil pengkajian Anda menunjukkan A. Anak tampak lemah dan hanya berbaring. 2. Anak menyampaikan terkadang nyeri pada perut. 3. Tidak nafsu makan dan mual. 4. Tidak menghabiskan porsi makan di rumah sakit. 5. BB anak 30 kilo. 6. Anak mengatakan ingin pulang cepat dari rumah sakit. 7. Orang tua sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya. Maka masalah perawatan yang paling mendekati kondisi anak tersebut adalah A. Nyeri perut. B. Hospitalisasi. C. Intoleransi aktivitas. D. Ansietas orang tua. E. Ketidakkeseimbangan nutrisi. Baik, silahkan dijawab. Ya, jawabannya adalah E. Ketidakseimbangan nutrisi. Kondisi di atas lebih dekat kepada kondisi ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Hal ini ditunjukkan pada kondisi nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada soal tersebut, satu yang jelas anak tampak lemah, nyeri pada perut, tidak nafsu makan, mual, dan tidak menghabiskan porsi. Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan nutrisi ya. Sedangkan untuk BB anak 30, usia anak 10 tahun itu sekitar 30 itu masih wajar. Dan yang keenam, anak mengatakan ingin cepat pulang ini juga salah satu hal yang wajar bagi setiap pasien di rumah sakit bahwa mereka ini pasti ingin pulang ya. Dan yang ketujuh, orang tua sangat khawatir. Ini juga sangat manusiawi bagi setiap orang tua yang mengkhawatirkan kondisi anaknya. Soal nomor 3, Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care. Salah satu tugas Anda adalah melakukan screening kasus AIDS. Hasil menunjukkan satu orang remaja positif. Tindakan pertama yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Meminta klien untuk menjelaskan hasil tesnya dengan didampingi keluarganya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan, Waterbound blood. C. Meminta anggota keluarga klien untuk menjelaskan aktivitas klien sebelum tertular. D. Mengkaji riwayat klien dengan fokus pada perilakunya yang berisiko tinggi. E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tes tersebut. Silahkan Bapak dan Ibu dijawab. Ya, jawabannya adalah D. Mengkaji riwayat klien dengan fokus pada perilaku yang beresiko tinggi. Tindakan screening tersebut masih bersifat umum, sehingga dalam kasus di atas, langkah yang diperlukan adalah mengkaji riwayat klien terkait HIV, terutama pada perilaku yang berisiko tinggi. Setelahnya baru menyampaikan informasi hasil tes kepada keluarga. Jadi jelas ya bahwa langkah pertama apabila hasil screening terdapat pasien terjangkit HIV, AIDS, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengkaji riwayat klien dengan siapa saja berkomunikasi, apa saja aktivitasnya, sehingga nantinya dapat diketahui dari mana sumber atau asal dari penyakit menular ini ya. Baru setelah itu baru menyampaikan informasi hasil tes kepada keluarga. Baik, soal keempat. Seorang lansia wanita berusia 68 tahun bersama keluarganya
berkonsultasi ke psikiater. Sang lansia tidak mau berterus terang atas masalah yang dihadapinya. Dari keluarganya tersebut didapatkan informasi. Kurang lebih 7 bulan lamanya mengurung diri di kamar, hanya 1 kali mandi per hari, sulit diajak berbicara, selera makan menurun. Maka, teknik yang tepat untuk mengawali treatment adalah dengan menganjurkan A. Keluarga untuk terus memberikan perhatian meski tanpa bicara. B. Pasien melakukan aktivitas harian secara mandiri. C. Keluarga untuk memiliki perawat khusus untuk mendampinginya. D. Lansia tersebut menggunakan antidepresan secara teratur. Pengadaan lingkungan yang tenang dan nyaman untuk lansia tersebut. Baik, silahkan dijawab. Jawaban adalah A. Keluarga untuk terus memberikan perhatian meski tanpa bicara. Langkah yang tepat adalah mencoba membuka dialog terhadap keluarga yang dihadapi lansia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih dari pihak keluarga. Jadi dengan adanya perhatian-perhatian yang diberikan, maka setidaknya akan membuka celah komunikasi yang baik antara keluarga dengan pihak lansia tersebut. Ya, langsung saja nomor 5. Anda adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa. Dari pasien yang sudah 5 hari di RSE didapatkan data. 1. Laki-laki 37 tahun. 2. Sekitar jam 10 sampai 11 selalu mengajak ke bawah pohon. 3. Aktivitas di bawah pohon berbicara dan tersenyum sendiri. 4. Pasien kooperatif ditunjukkan dengan mau minum obat dan bercakap-cakap. 5. Pasien mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik. Tindakan selanjutnya yang paling tepat untuk pasien dengan kondisi di atas adalah A. Mengajak pasien untuk bercakap-cakap. B. Mengajak pasien melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. C. Menanyakan apakah pasien masih bisa mendengar suara. D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Menilai apakah sudah bisa mandiri dalam melakukan kegiatan. Baik, selamat mengerjakan. Jawabannya adalah D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Penjelasannya, untuk meningkatkan tingkat kooperatif pasien dengan data seperti di atas, maka yang perlu dijaga adalah proses konsumsi obat. Karena kondisi pasien yang sudah membaik dapat kembali menurun jika cara minum obat dan dosisnya tidak tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan terus mengenai cara minum obat yang dilakukan oleh pasien. Jadi itu ya. Nomor 6. Anda mendapati pasien seorang wanita lansia 78 tahun dengan data sebagai berikut. 1. Sehari-hari tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu berusia 20 tahun. 2. Pasien merasa sedih karena sang cucu tidak pulang selama 1 bulan dan tanpa kabar. 3. Anak perempuan yang tinggal bersamanya mengalami retardasi mental dan sudah lama berpisah dengan suaminya. 4. Sang lansia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa untuk memulangkan cucunya kembali ke rumah. Ketika lansia tersebut berkonsultasi kepada Anda dan ingin mencari tahu faktor penyebab kepergian sang cucu, maka alternatif jawaban terbaik yang Anda sampaikan adalah A. Sang cucu salah pergaulan. B. Sang cucu terlalu lama dimanja. C. Kurang kemampuan bersosial. D. Harga diri rendah situasional. Kurangnya peran orang tua kandung. Silahkan Bapak dan Ibu dicoba dulu. Ya, jawabannya adalah harga diri rendah situasional.
Dari data di atas, kondisi ibu kandung sang cucu yang mengalami faktor retardasi mental akibat perceraian menjadi faktor utama sang cucu merasa harga dirinya rendah dan menjadi kemungkinan paling besar yang mendorongnya untuk pergi dari rumah. Jadi ini sangat penting juga untuk para tenaga medis ya, tenaga kesehatan khususnya perawat untuk mengetahui kondisi psikis dari setiap pasiennya. Sama seperti yang dilakukan sama seperti yang terjadi pada kasus ini. Jadi sang cucu ini kabur dan kita harus tahu mengapa sang cucu kabur. Dan ternyata sang cucu kabur itu akibat dari sang cucu merasa harga dirinya rendah dan menjadi kemungkinan paling besar yang mendorongnya pergi dari rumah. Jadi karena ibu kandungnya sudah berpisah, terus dia tinggal bersama neneknya, yang jelas sangat mempengaruhi pada kondisi mental sang cucu ya. Oke, lanjut soal ketujuh. Anda mendapatkan pasien perempuan usia 8 bulan. Informasi dari orang tua menyebutkan bahwa sang putri BAB 5-6 kali per hari dalam 2 hari terakhir. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data. Satu, pantat bayi sering dalam kondisi basah. Dua, membran mukosa kering. Tiga, turgor kembali lebih dari 2 detik. Empat, nadi 130 kali per menit. 5. RR-nya 35 kali per menit. 6. Berat badan menurun dari 8.300 gram menjadi 8 gram. Masalah utama keperawatan pasien bayi tersebut adalah A. Risiko gangguan integritas kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. C. Risiko infeksi pada organ lain. D. Kurang asupan makanan. E. Kurang volume cairan. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu dicoba. Ya, jawabannya adalah E, kekurangan volume cairan. Ini sangat jelas ya bahwa kondisi dehidrasi yang terjadi pada anak paling banyak biasanya disebabkan karena diare. Diare sendiri disebabkan karena infeksi virus, bakteri maupun parasit. Jadi itu. Sedangkan untuk A itu tidak mungkin karena gangguan integritas kulit. Walaupun membran mukosa kering atau pantat bayi sering basah, ini tidak ada hubungannya dengan kondisi kulit, tapi hubungannya dengan diare, saluran pencernaan. Yang B misalnya perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Ini sangat tidak masuk ya. C, resiko infeksi pada organ lain. Jadi sekali lagi, kalau urusan buang air besar atau BAB ini hubungannya dengan saluran pencernaan. Yang nantinya jika kita terus-menerus BAB, maka akan menyebabkan kekurangan cairan di dalam tubuh. Soal ke-8. Anda mendapatkan pasien seorang wanita 35 tahun. Tungkai kanannya bengkak sejak 2 tahun terakhir, namun ia tidak merasa nyeri. Maka diagnosa yang paling mungkin adalah A. Deep vein thrombosis, B. Lipedema, C. Limfedema, D. Edema statis, dan E. Edema. Silahkan dijawab. Ya, jawabannya adalah limfedema. Limfedema atau limfedema dalam tulisannya adalah pembengkakan tungkai atau lengan yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh getah bening. Soal ke-9, Anda mendapatkan pasien seorang laki-laki berusia 35 tahun yang mengalami luka bakar. Seluruh ketebalan kulit terbakar pada daerah dorsum manus. Sebuah flap rotasi dari kulit normal dan jaringan subkutaneus dibuat untuk menutupi defek tersebut. Maka lapisan manakah pembuluh darah arterial yang akan memberikan vaskularisasi flap tersebut? A. Stratum basale, B. Dermis bagian dalam, C. Stratum corneum, D. Stratum lucidum, dan E. Lemak
subkutan. Selamat mencoba. Ya, jawabannya adalah E, lemak subkutan. Lemak subkutan adalah jenis lemak yang disimpan di bawah kulit dan bisa kita rasakan. Sementara itu, lemak visceral adalah lemak yang tersembunyi di dalam perut. Jenis lemak tersebut melingkari organ-organ tubuh, termasuk hati dan pencernaan. Itu bedanya antara lemak subkutan dan lemak visceral ya. Sudah paham tentunya bagi para perawat ini. Oke, Sobat Gurupedia, soal ke-10. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun tidak dapat makan selama 2 hari karena penyakit gastrointestinal. Maka sumber utama energi yang akan dioksidasi pada otot rangka penderita tersebut adalah A. Kreatin fosfat otot, B. Glikogen otot, C. Trigliserida otot, D. Asam lemak serum, dan E. Glukosa serum. Baik, selamat mencoba. Jawabannya adalah glikogen otot. Jadi jawabannya adalah glikogen otot B. Glikogen otot ini adalah energi cadangan yang diperlukan oleh tubuh, termasuk otot. Ya, jadi glikogen itu adalah energi cadangan yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk otot. Pada saat Anda berolahraga, otot akan memanfaatkan glikogen yang tersimpan di dalamnya sebagai energi. Jadi itu adalah manfaat dari glikogen otot ya, terutama untuk anak berusia 4 tahun yang tidak dapat makan selama 2 hari. Maka yang harus kita tambah adalah glikogen ototnya. Jadi kita harus memberikan energi dioksidasi pada otot rangka penderita tersebut. Baik, itu saja Sobat Gurupedia soal-soal atau tryout yang bisa kami sajikan. Silakan perbanyak informasi, latihan, dan membedah buku-buku lainnya untuk mendapatkan hasil maksimal di kompetensi teknis seleksi P3K perawat atau tenaga kesehatan tahun 2022. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.